Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah, di mana di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita masih diberinya nikmat iman, nikmat Islam, serta ihsan, serta kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa kita kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, kemarau merindukan hujan, akal merindukan ilmu, jiwa merindukan iman. Setiap orang beriman pasti merindukan Ramadan. Maka kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Orang-orang yang beriman yang mengharapkan Ramadan pasti pada saat malam pertama bulan Ramadan akan mengucapkan doa dan berpengharapan agar Ramadan kali ini penuh makna dan penuh hikmah. Makanya sama-sama kita membaca doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Anak-anakku sekalian, materi daring KBM di bulan Ramadan SMA Negeri 1 Mandi Rancan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Sedikit saja kita akan membahas tentang definisi Al-Quran dan hadis. Kemudian kita akan menyangkutkannya lanjut kepada materi tentang puasa Ramadan atau saum Ramadan, itu dalil-dalil yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Kemudian kita juga di situ akan membahas sedikit tentang tajwid yang sudah kita pelajari dalam materi-materi sebelumnya. Anak-anakku sekalian, berlanjut kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Kita yang pertama akan membahas tentang definisi Al-Quran saja dulu, atau pengertian Al-Quran. Al-Quran, definisi secara etimologi ialah ditinjau dari kebahasaan. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Kemudian definisi Al-Quran dilihat dari sisi terminologi. Menurut Dr. Subhi As-Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, dan yang membacanya termasuk ibadah. Adapun pengertian terminologi yang lain, menurut Muhammad Ali As-Sobuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam,
dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan suratul Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian bisa kita gambarkan dalam diagram seperti ini. Pengertian Al-Quran menurut terminologi ialah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril menjadi mukjizat atas kenabiannya, tertulis dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Di sini tentu ada unsur-unsur makna yang terkandung dalam definisi Al-Quran secara terminologi tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu Allah atau perkataan Allah. Yang kedua, unsur yang terkandung dalam definisi tadi adalah Al-Quran mempunyai daya ijaz. Kemudian yang ketiga, Al-Quran penyampaiannya secara mutawatir. Kemudian masih kita membahas tentang dari pengertian Al-Quran tadi. Al-Quran secara harfiah ialah bacaan atau himpunan. Sedangkan secara istilah Al-Quran ialah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian tadi kita akan juga bisa membahas tentang atau Al-Quran, kita bisa bahas tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran ialah sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama bagi seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya terhadap pribadi maksudnya, sesama manusia dengan sesama manusia, ataupun hubungan kepada alam. Kemudian kita juga bisa melihat fungsi dari Al-Quran ialah sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini juga ada pengertian dari Al-Quran yang sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dengan cara berangsur-angsur atau bertahap, dan sekarang sudah dalam bentuk mushaf atau dalam bentuk kitab, membawa ajaran baru sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya dan wajib disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup umat Islam yang membaca dan mengamalkannya adalah ibadah. Jadi dari beberapa definisi Al-Quran yang telah Bapak paparkan dari atas, sehingga bisa diambil tarik kesimpulan tentang definisi Al-Quran, sehingga kita bisa mengetahui Al-Quran itu ada beberapa isi-isi atau pokok-pokok yang terkandung di dalam Al-Quran dari beberapa definisi tadi. Yang pertama ialah keyakinan atau keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, Rasul, dan hari akhir. Yang kedua, isi pokok Al-Quran itu mencakup tentang peraturan atau hukum atau ilmu fikih. Kemudian di dalam Al-Quran juga, isi dari Al-Quran juga mengatur tentang tingkah laku atau nilai-nilai dasar etika atau akhlak.
Kemudian juga di dalam isi pokok Al-Quran terdapat petunjuk dasar tanda-tanda alam yang menunjukkan eksistensi kebesaran Tuhan, kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu atau tarikh dalam Islamnya itu, dan juga informasi tentang alam gaib, hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Sehingga yang wajib dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran ialah, atau komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran ialah, yang pertama, kita harus mengimani, kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani semua ayat-ayat yang kita baca, baik yang berupa hukum-hukum maupun kisah-kisah, baik yang menurut kita terasa masuk akal maupun yang belum dapat kita pahami, yang nyata maupun yang gaib. Kemudian, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 83. Ini yang terjadi pada saat zaman Rasulullah. Para sahabat-sahabat yang dulu belum masuk Islam sudah dituliskan di dalam, atau sudah diceritakan di dalam Al-Quran kesaksian mereka atas Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, setelah kita membahas tentang definisi Al-Quran, berlanjut kita akan membahas tentang hadis. Jadi kalau bisa dikatakan hadis ini adalah merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk menaati hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi bisa dikatakan bahwa hadis ini adalah sebuah kelanjutan, penjabaran apa-apa yang ada dalam Quran yang masih belum terperinci, atau penjelasan-penjelasan Al-Quran yang diinikan melalui perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi. Anak-anakku sekalian, dari pengertian hadis tadi, kita bisa bentuk dalam suatu bagan bahwa Rasulullah SAW, hadis ialah berasal dari Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, bisa berupa ketetapan atau takrir, dan juga sifat atau wisfi. Di sini akan dilahirkan beberapa definisi, ialah yang pertama yaitu tentang pengertian hadis, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah setelah risalah atau setelah ditunjuk menjadi Rasul. Kemudian ada juga tentang definisi tentang sunnah
ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul, baik sebelum dan sesudah risalah atau menerima misi kerasulan. Kemudian ada nampak pula pengertian atau definisi daripada khobar, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul. Dan yang kedua ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul dan sahabat. Itu definisi tentang khobar. Kemudian kita juga akan mendapatkan definisi tentang hadis tadi. Itu bagi-bagi menjadi ada yang namanya atsar juga, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul. Dan yang kedua adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul dan lainnya, dalam kurung sahabat dan tabi'in. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mendapatkan beberapa pengertian atas, ada di sini yaitu definisi tentang sunnah. Menurut para ahli ulama menurut para ahli hadis, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat baik sebelum atau sesudah risalah. Sedangkan menurut ahli usul fikih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW selain Al-Quran yang bisa dijadikan sumber atau sandaran hukum syariat. Kemudian definisi sunnah yang ketiga menurut ahli fikih ialah segala sesuatu yang dikatakan atau yang diajarkan dalam agama tetapi bukan dalam kategori wajib atau fardu. Yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Itu pengertian sunnah menurut para ahli ulama, dilihat dari ahli hadis, ahli usul fikih, dan ahli fiqih. Kemudian sehingga didapatlah sebuah struktur dalam kita melihat sebuah hadis atau susunan dalam melihat suatu hadis. Itu ada yang namanya matan, ada yang namanya sanad, dan ada yang namanya perawi. Matan ialah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang menjadi ujung penghabisan dari sanad. Sedangkan sanad ialah rentetan mata rantai para perawi hadis yang dapat menyampaikan kita kepada matan atau jalannya hadis. Sedangkan perawi ialah orang yang menyampaikan hadis kepada orang atau kepada kita orang Islam melalui kitabnya. Contoh yang termasuk adalah matan ialah ini. Nabi SAW qala. Ini adalah matan. Salasa. Nah, di sini. Kemudian sanad ialah hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala. Nah, ini. Hadatsana Abdul Wahhab. Nah, ini adalah matan. Dan perawi adalah yang paling akhir. Rawahul Bukhari. Nah, ini adalah perawi. Jadi matan ialah isi daripada hadis. Matan adalah isi daripada hadis atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian sanad ialah yang mengantarkan atau yang mendengar secara langsung Rasulullah berkata tadi. Dan perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, sehingga di dalam orang yang meriwayatkan hadis itu dikenakan pula syarat-syarat perawi hadis. Yang pertama adalah mereka yang meriwayatkan hadis itu adalah wajib Islam.
tidak kafir, tidak murtad, fasik dan sebagainya yang bisa mengakibatkan ketidaksempurnaan keislamannya. Kemudian balik plus berakal, jadi sudah mukallaf dan tidak gila. Kemudian yang ketiga adalah sifat perawi itu harus adil, ialah sifat yang harus dimiliki oleh seorang rawi yang terpatri di dalam jiwanya, yang dengan sifat itu ia bisa selalu dalam keadaan bertakwa dan menjaga tata krama atau norma-norma kemasyarakatan. Di sini juga adil, nanti akan kita ada ini dua bagian lagi, dua ini, yaitu adanya pernyataan tentang keadilan rawi tersebut dari ulama Jahr al-wal ta'dil. Kemudian kepopuleran atau kemasyhuran dia atau perawi di kalangan ulama bahwa ia adalah orang yang adil. Jadi itu ada syaratnya bahwa orang itu bisa dikatakan adil. Jadi menurut ulama Jahr wa ta'dil sama kepopuleran perawi itu di ulama yang lain. Kemudian dobit, syarat-syarat rawi itu harus dobit, yaitu kuat ingatannya atau kuat daya ingatnya sejak ia menerima hadis dari gurunya sampai meriwayatkannya kepada muridnya. Baik kuat dalam bentuk hafalan atau sodran atau juga dalam bentuk kitaban atau tulisan, itu harus kuat ingatannya. Sehingga di sini dari beberapa definisi tentang hadis, sehingga kita bisa mendapatkan fungsi-fungsi hadis. Fungsi hadis ialah bayan at-taqrir, ialah mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Contoh, kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 43. Kemudian dipertegas lagi oleh hadis Nabi tentang rukun Islam. Kemudian fungsi hadis yang kedua adalah bayan at-tafsir, ialah menjelaskan, menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis Nabi. Fungsi hadis yang ketiga ialah bayan at-tashri', ialah menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak mencantumkan atau yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Contoh masalah siwak. Siwak kalau bahasa dulu kita bersikat gigi atau menggosok gigi pakai siwak. Sekarang udah ada tambah modern pakai pasta gigi. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak juga di kalangan kita masih banyak yang memakai siwak juga dalam setiap mau melaksanakan sholat. Masalah siwak yang tidak terungkap secara detail di dalam Al-Quran tetapi disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengerjakannya juga tidak apa-apa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita berlanjut setelah kita mengetahui definisi tentang Al-Quran dan hadis. Kemudian kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis tentang puasa Ramadan, kemudian kaitannya dengan bulan Ramadan, tentang pembahasan tajwid dan makna yang terkandung di dalam ayat dan hadis tentang puasa Ramadan.
Nah, di sini dalil pertama yang menjelaskan tentang puasa Ramadan adalah Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 183 sampai 187. Pembahasan tentang puasa di bulan Ramadan ini saling berhubungan atau berkaitan. Penjelasannya tidak berdiri sendiri, saling melengkapi dari ayat 183 sampai 187. Tetapi yang inti utamanya adalah di dalam 183 sampai 185 yang biasa kita dengar dan kita dapatkan dari guru-guru kita yang dahulu dalam jasa. Oke, yang pertama kita bahas tentang Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat 183. Kalau baca secara tajwid, kita udah pelajari kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai ya ayyuha wahai orang-orang alladzi yang amanu beriman, kutiba kutiba diwajibkan alaikum atasmu asyam berpuasa. Tapi tidak dijelaskan berpuasa apa ini. Nah, ini nanti ada sambungan kelanjutannya di ayat berikutnya. Kama sebagaimana diwajibkan, kama kutiba alal ladzi sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang min qablikum sebelum kamu, la'alakum tattaqun agar kamu bertakwa. Jadi surat Al-Baqarah 183 ini menjelaskan makna dari surat Al-Baqarah 183 ini menjelaskan bahwa orang yang bisa dikatakan orang yang bertakwa, untuk kita tata cara orang Islam untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya dengan berpuasa. Karena berpuasa di sini kita dianjurkan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Kita diharapkan bisa menahan diri dari perilaku atau perbuatan yang jahat dan jelek. Nah, ini makna dari surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu kewajiban tentang puasa. Di sini akan kita bahas tentang tajwid surat Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama adalah ya ayyuha. Ya ayyuha, ada mad tabi'i ditambah dengan tanda lain di atas ini. Kemudian bertemu dengan huruf alif. Tuh, hamzah. Di dalam dua kalimat. Ya hai, ayyuha, orang-orang, alladzi yang. Nah, artinya seperti itu. Ini adalah bacaan mad jaiz munfasil.
Kenapa dibaca bacaan mad jaiz munfasil? Karena di sini tadi sudah Bapak sebutkan ada mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah di dalam dua kalimat dan dua arti. Amanu, nu adalah mad tabi'i. Kemudian kutiba alaikumussyam. Alaikumussyam ini ada hukum al. Kemarin sudah kita bahas tentang al-qamariyah dan asamsiyah. Di mana yang namanya al-qamariyah alnya dibaca jelas dan asamsiyah alnya tidak dibaca. Jadi langsung masuk ke dalam huruf setelah al di sini. Ini dibaca asamsiyah sesuai dengan namanya. Kama kutiba 'alal ladzina min nun mati bertemu dengan qaf adalah bacaan ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa? Karena mensamarkan, pengertian ikhfa adalah mensamarkan bunyi n apabila bertemu dengan huruf fa. Jadi nng mim, jadi nng gitu. Qob, nah ini juga ada qob, bacaan qalqalah surah, qalqalah kecil karena berada di tengah kalimat. La'alakum, qablikum la, sama la'alakum ta. Nah, itu bacaan idgham, hukum idgham mimati, hukum mimati. Dibaca apa? Idhar syafawi. Kenapa? Bunyi M-nya dibaca jelas. Tattaqun. Kun. Ini mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan huruf hidup itu diwaqafkan. Ini biasanya paling hafal. Namanya mad arid lisukun. Anak-anakku sekalian, kemudian berlanjut ke dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang masih kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Bunyinya adalah ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 184 ini menjelaskan tentang keringanan bagi mereka yang tidak bisa menjalankan puasa, yaitu hanya untuk orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan. Tetapi mereka yang sakit dan yang berada dalam perjalanan itu di suatu hari setelah mereka melaksanakan di luar bulan puasa Ramadan wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Kemudian dan bagi orang-orang yang menjalankannya atau orang-orang yang berat menjalankannya seperti orang-orang yang sudah tua, jompo, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya seperti ibu-ibu hamil barangkali.
yang sedang mengandung tidak diwajibkan dia melaksanakan puasa karena ada janin di dalam tubuhnya. Wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi orang-orang Islam yang tidak melaksanakan puasa pada saat bulan Ramadan adalah orang-orang yang merugi. Kemudian dilanjut dalam surat selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi mereka yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sangat merugi karena mereka tidak tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang sangat istimewa, karena di dalamnya di sini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahr yang berarti bulan Ramadan, bulan Ramadan. Artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak atau yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi ini adalah landasan dasar hukum mengapa kita berpuasa di bulan Ramadan dan wajib bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat salah satu keistimewaannya adalah diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada beberapa keringanan bagi mereka yang tidak bisa mengerjakan puasa Ramadan, yaitu dengan alasan atau penjabaran itu mereka yang sakit atau dalam perjalanan, tapi harus membayar fidyah dan menggantinya di hari-hari yang lain puasanya tersebut. Kemudian di sini juga apabila dalam penentuan berpuasa di bulan Ramadan, apabila belum nampak tentang hilal di bulan Syawal atau 1 Syawal untuk memulai Idul Fitri, maka dijelaskan dalam ayat sini ialah kita disuruh untuk mencukupkan bilangannya. Jadi harus berpuasa kembali karena kita tidak melihat hilal atau ru'yah. Sampai kalau misalnya pada saat siang hari kita melihat bulan,
atau hilal ya, dan kita yang mengetahui wajib langsung membatalkan puasa tersebut pada saat hari itu, dan besoknya kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Dan Allah lebih menyukai mereka yang suka mengagungkan Allah, dalam artian kita selalu berzikir pada Allah. Jadi bulan puasa ini adalah bulan saatnya kita berbanyak berzikir. Ilmu tajwid yang bisa kita dapat yang pertama adalah syahrul Ramadan alladzi ini adalah mad jaiz munfasil, dua kalimat dan dua arti. Uzi ini adalah ikhfa, fihil ini adalah alif lam qamariyah, alnya dibaca jelas. Qur'anuhu dzallin ahudal tanwin bertemu dengan huruf lam idgham bila guna. Idgham bila guna ialah melebur atau memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf selanjutnya. Wa bayyinatim, tanwin bertemu dengan huruf mim, makanya di sini ada tulis tasdid. Ini ada idgham biguna karena ini bacaan idgham biguna karena memasukkan bunyi tanwin n ke dalam m sambil berdengung. Minal huda sama wal furqan, ada tanda wakaf jim. Ini wakaf jaiz. Ini boleh berhenti, boleh tidak. Famausya, ini adalah ikhfa. Minkum, ini juga bacaan ikhfa. Minkumus asamsiyah. Falyasum, ada tanda wakaf qala. Wakaf qala ini adalah waqful aula. Ialah berhenti lebih utama. Wa man ikfa maridon au itu adalah bacaan idhar. Ala safarin ikfa juga. Fa'iddatum ini juga adalah idgham bi gunah. Ayyamin min u itulah idhar. Yuridullah ini adalah hukum lam jalalah atau kalimat Allah ini dibaca tafkhim karena kalimat Allah sebelumnya didahului oleh dhamma, harokat dhamma. Bikumul al-qamariyah yusra wala yuridu bukumul us. Ada sholat tanda wakaf sholat di situ ialah lanjut lebih utama atau lebih baik. Walitukmilul, ini adalah bacaan al-qamariyah juga. Iddata walitukabbirullah sama lam jalalah tafhim. Ala ma hadakum wa kum wa mimati bertemu dengan waw, ini ada jahar safawi. La'alakum ta, ini juga ada safawi. Tashkurun, ini juga bacaan mad arid lisyukun. Anak-anakku sekalian, bulan puasa adalah bulan di mana kita melatih diri kita untuk menguasai hawa nafsu kita. Ini manfaat yang bisa kita lakukan karena bulan puasa sangat istimewa. Yang pertama adalah bulan penuh maghfirah atau penuh ampunan. Apa yang kita lakukan apabila malamnya kita melakukan taubat, langsung diampuni oleh Allah. Jadi dibuka dengan lapang, dibuka dengan lebar-lebar pintu taubat untuk kita. Bulan penuh maghfirah, makanya dibilang katakan bahwa bulan puasa adalah bulan penuh maghfirah, penuh ampunan. Dan pada saat minggu terakhir dikatakan bahwa bulan-bulan di akhir-akhir dalam kita puasa Ramadan atau minggu terakhir dalam puasa Ramadan itu diharamkan bagi kita api neraka. Di sini ada kaitannya juga dengan surat
Ali Imran ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, kata Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah dasar hukum bagi kita. Mengapa bulan Ramadan dibilang atau dikatakan sebagai bulan yang penuh maghfirah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti apa-apa yang diminta oleh Allah. Dalam dunia kalian kalau misalkan sesama pasangan atau kepada orang tua, apabila kalian ingin dicintai oleh orang tua, kalian pasti akan melakukan apa-apa yang diinginkan oleh orang tua. Itu gambarnya seperti itu. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang terbelenggu atau dibelenggu. Setan itu dibelenggu kayak gini nih, kayak pocong. Jadi tangannya diikat, semuanya diikat, dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Justru musuh utama pada saat bulan Ramadan atau kita berpuasa pada saat bulan Ramadan adalah hawa nafsu kita. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, di pojok nih ada yang duaan nih. Ini musuhnya adalah hawa nafsu kita. Jadi puasa Ramadan adalah bagaimana kita sebagai umat Islam melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu kita, bukan lagi melawan setan atau iblis yang mengganggu kita setiap harinya seperti hari-hari biasa, tetapi hawa nafsu kita. Ini adalah musuh yang paling besar dan yang paling berat adalah mengalahkan hawa nafsu kita. Makanya setan-setan di bulan Ramadan ya kayak gini nih, dibelenggu alias diikat, gak bisa ngapa-ngapain. Makanya dia bengong aja nih depan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian keistimewaan di dalam bulan Ramadan juga, di situ telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa di sana ada malam diturunkannya Al-Qur'an, dan keistimewaan Al-Qur'an yang lebih utama lagi di sini adalah pada saat malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar, dan dijelaskan di dalam surat Al-Qadar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an atau telah menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Pada malam Qadar atau malam-malam 10 hari di akhir-akhir Ramadan. Terus wa ma adraka ma lailatul qadr. Bentar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Nah, sini istimewaan di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat yang ketiga berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini adalah ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Bagaimana dia bisa dikatakan istimewa? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun kira-kira sekitar 83 tahun.
Makanya ini sebagai penggembira bagi kita umat Nabi Muhammad yang mendapatkan umur yang sangat pendek-pendek, tidak panjang. Kalau umat-umat yang terdahulu, Nabi Adam saja sampai 1000 lebih, Nabi Nuh 1000 lebih, nabi-nabi yang lain itu di atas ratusan nih umurnya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri SAW cuman 63 tahun. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat 4-nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi pada saat malam Lailatul Qadar tersebut ialah di mana pada malam itu turun para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril dan dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi ya kalau misalnya kita yang memohon doa untuk minta ampun, meminta ditambahkan rezeki atau melimpahkan rezeki atau apapun apa yang kita minta di dalam malam Lailatul Qadar itu akan terkabulkan. Dan apa yang akan kita lakukan di dalam malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan kita melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu dari begitu pas maghrib, begitu matahari tergelincir terbenam sampai matahari terbit. Nah, biasanya waktunya itu waktu untuk kita menunggu malam-malam Lailatul Qadar. Tetapi banyak para ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang pada saat malam-malam 1/3 malam, tapi nggak dijelaskan juga yang seperti itu. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu banyak kita umat Islam yang menunggu pada saat malam-malam ganjil, di saat malam-malam terakhir bulan Ramadan. Tetapi bagi kita umat Islam, alangkah lebih baiknya kita menunggu yang namanya malam Lailatul Qadar ialah dari awal puasa Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, kita senantiasa melakukan peningkatan ibadah-ibadah kita terhadap Allah SWT. Karena apa? Barang siapa yang serius mencintai Allah, karena yang namanya cinta itu banyak, tapi yang serius sedikit. Kalau tanya sama orang yang gak sholat, ditanya kamu cinta Allah, bilang cinta, kan gitu. Tapi apa? Cintanya tidak serius. Tapi kalau misalkan cinta sama Allah yang serius, kita cinta sama orang tua, kita cinta sama pasangan kita yang serius, ya kita pasti mengikuti apa yang dia mau, kan gitu. Nah, ini ada penjelasan juga beberapa tentang bulan Ramadan dalam hadis. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, pada bulan Ramadan setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu. Idza kana awalu lailati min syahri Ramadan suffadatin sayatin wa maradatul jin wa ghulaqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarra aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalaka kulla laila. Pada awal-awal malam bulan Ramadan atau pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat ini dibelenggu, pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Ini keistimewaannya bulan Ramadan. Tidak ada satupun yang ditutup. Pintu surga itu semuanya terbuka. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan. Jadi kalau misalnya kita mau dicintai oleh Allah, kalau kita mengaku benar-benar cinta kepada Allah, rauplah sebanyak mungkin, wahai, dan ini bagi mereka yang tidak mencintai Allah, Allah akan berkata, wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Maksud di sini ialah
bagi kita yang mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, Allah akan berkata kepada kita, wahai penggemar kebaikan, rohlah sebanyak mungkin pahala-pahala amal-amal ibadah pada saat bulan Ramadan. Dan penggemar keburukan pada saat bulan puasa ini, tahanlah dirimu dari perbuatan yang tercela. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Jadi kalau malam kita sedikit melakukan kesalahan pada saat siang, di saat bulan puasa, malamnya kita bertaubat, maka langsung diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi 680, disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua tentang keistimewaan bulan Ramadan atau penjelasan tentang Ramadan ialah, di sini ada Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala fi kulli yawm wa lailati min Ramadan wa taqa'u minan nar wa likulli muslim da'watun mustajabah. Sesungguhnya di setiap hari dan malam bulan Ramadan dari Allah ada pembebasan dari api neraka, dan setiap muslim ada doa yang jika ia berdoa dengannya maka akan diijabah. Jadi jangan ragu-ragu dalam bulan puasa ini. Kita memohon banyak-banyak kepada Allah, berdoa agar kita terlepas dari yang namanya wabah yang selama ini mendera kita. Nah, wabah C19. Terus juga diijabah kalau misalnya kita mau, pokoknya lah berdoa sajalah. Kita memohon doa kepada Allah pasti akan diijabah. Kemudian yang terakhir adalah Ramadan seluruhnya rahmat, ampunan dan pembebasan dari neraka. Jadi bagi kita dasar hukum yang untuk menjalankan ibadah puasa, niatkan dalam ibadah puasa kita kali ini segala sesuatunya karena Allah Ta'ala. Jadi bukan karena yang lain, karena kita ini dicintai oleh Allah. Di dalam hadis sini berbunyi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddam min dambi. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini ialah bahwa bulan Ramadan atau keistimewaan bulan Ramadan di mana di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah dan dibukanya pintu surga lebar-lebar dan ditutup pintu neraka rapat-rapat. Dan keistimewaan bulan Ramadan di mana di bulan Ramadan itu terdapat turunnya kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, dan di dalamnya juga di dalam bulan Ramadan ada malam yang sangat luar biasa, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita melaksanakan pada saat malam itu pahalanya sama dengan kita melakukannya dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi niatkan diri kita dari sekarang, kita berpuasa diniatkan hanya mengharapkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semuanya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, tugas
materi daring kali ini ialah silakan kalian buat rangkuman dari materi-materi yang sudah disampaikan dari definisi Al-Quran, hadis, dan tentang ayat-ayat serta hadis atau dalil-dalil yang berhubungan dengan bulan puasa Ramadan. Silahkan kalian buat, kalian catat, kemudian rangkuman itu kalian foto dan kalian kirimkan kepada tim IT kita. Sekian materi kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe serta komentar. Barangkali ada penjelasan dari Bapak yang belum jelas mendapatkan ini dalam menerima penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bulan puasa adalah bulan di mana kita melatih diri kita untuk menguasai hawa nafsu kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.